Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam jumpa dan jumpa lagi. Sangat senang berjumpa dengan saudara-saudara di dalam firman Tuhan. Firman yang menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudara, kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Suka, duka, semua kita jalani di dalam Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan untuk menghantarkan kita dalam aktivitas kita suatu hari ini, marilah kita berdoa. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita pada hari ini yaitu Rabu 19 April 2023 terambil dari surat Ibrani pasalnya yang ketiga ayatnya yang keempat. Marilah kita dengarkan secara seksama. Saya akan membacakan untuk kita. Inilah firman Tuhan. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, membangun sebuah rumah pastilah diperlukan sang arsitek, ahli bangunan yang bertugas untuk merancangkan sebuah bangunan atau rumah tersebut, merancang dan membangun yang dibantu oleh para tukang bangunan. Dan bila selesai, sang arsitekturlah yang paling diingat ketimbang daripada hasil atau bangunannya itu. Jika kita baca dalam ayat 3 tadi. Demikian juga dimaksud ayat renungan untuk kita pada hari ini. Kita tahu saudaraku, surat ini ditujukan kepada jemaat Kristen Yahudi, yang mana rupanya jemaat pada saat itu mengalami banyaknya penindasan. Oleh karena itu, dari penindasan tersebut banyak jemaat yang murtad, di mana kembali kepada agamanya yang dahulu. Karena itu surat ini dituliskan untuk memperkuat. Surat ini ditujukan untuk memperkuat iman, kepercayaan para jemaat atau orang-orang Kristen yang teraniaya, dengan meyakinkan mereka bahwa Tuhan Yesus Kristus itu di mana lebih unggul dibandingkan seperti yang mereka percaya, yaitu Musa. Di mana saudaraku, bagi orang Yahudi, Musa adalah arsitek yang diutus atau yang ditugaskan oleh Allah untuk membangun rumah atau membangun jemaat Allah, yaitu bangsa pilihan Allah atau bangsa Israel, di mana dia berhasil menghantarkan bangsa itu ke tanah Kanaan. Dia layak untuk dihormati. Tetapi saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di dalam surat Ibrani ini mengajak mereka atau mengajak kita sebagai orang-orang yang percaya agar kita tidak memandang kepada Musa, tetapi agar kita orang-orang yang percaya memandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa saudaraku? Karena Tuhan Yesus Kristus jauh. Karena Tuhan Yesus Kristus jauh sekali terhormat dari Musa, di mana Musa hanyalah seorang pekerja untuk membangun rumah atau umat Israel.
Tetapi Tuhan Yesus Kristus, Dialah arsitek. Dialah yang menciptakan seluruh dunia. Dan Dialah yang menciptakan isi dunia ini. Bahkan termasuk yang mana yang ditugaskan, yaitu Musa itu sendiri. Kita bisa lihat bahwa Yesus sendirilah yang merancang dan menciptakan seluruh yang ada di dunia ini. Jika kita baca dalam Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Dan terutama lagi saudaraku, Yesus adalah arsitek Allah. Karena Dialah yang membangun dan menyediakan surga untuk menjadi tempat kediaman kekal setiap orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepadanya. Dialah yang membangun jemaat. Dialah yang membangun gerejanya di atas iman orang-orang yang percaya. Yang percaya akan kebangkitannya. Saudaraku yang terkasih, Yesus mengumpulkan seluruh orang-orang percaya dari segala bangsa, suku, ras, dan budaya. Bahkan saudaraku, Dia sendirilah fondasi bagi setiap hidup orang percaya, orang beriman. Yesus sendirilah yang menjadi fondasi jemaatnya. Dan Dia sendirilah yang juga menjadi kepala di dalam gereja yang adalah tubuhnya. Saudaraku yang terkasih, Yesus melalui kuasa Roh Kudus Allah membangun jemaatnya itu sedemikian rupa sehingga beragam, berbeda-beda di dalam jemaatnya itu, tetapi bisa dipersatukan menjadi satu keluarga, satu rumah, satu umat Allah. Karena itu, saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Yesuslah yang layak dijadikan sebagai juru selamat hidup kita, agar kita turut menjadi bahagian bangunan tubuhnya dengan iman kepercayaan kita kepadanya. Oleh karena itu percayalah kepada Yesus Kristus. Yesus sang ahli bangunan bagi setiap orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau yang membangun dan pemilik rumahmu, pemilik gerejamu, pemilik kami orang-orang yang Kau tebus, pemilik rumah tangga kami masing-masing. Ajar kami untuk tetap setia berada di rumah-Mu ya Bapa, berbakti dengan setia melayani-Mu sampai akhirnya hidup kami Engkau layakkan menjadi orang-orang yang Kau selamatkan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin.